Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Senang sekali berjumpa di dalam Renungan 79. Mari kita katakan rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari Amsal 9 dan saya akan memberi tema firman Tuhan, mengejar undangan hikmat. Mari kita baca Amsal 9 ayat 1 yang berbunyi, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Kita akan mengobservasi, mengamati kata-kata di dalam ayat Amsal 9 ayat 1 ini. Ada kata hikmat, kemudian ada kata mendirikan rumahnya dan menegakkan ketujuh tiangnya. Bapak Ibu, saudaraku, siapakah hikmat itu? Di dalam pembacaan Amsal sebelumnya, di dalam Amsal 8 ayat 12 dan ayat 14, di situ dikatakan, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ayat 14, padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Bapak Ibu, ini adalah sebuah gambaran. Hari-hari ini kita membutuhkan hikmat dan kita sebagai anak-anak Tuhan selalu membutuhkan hikmat itu. Bapak Ibu, hikmat mendirikan rumahnya. Kalau hikmat itu Allah sendiri, lalu siapakah rumah atau rumah Allah? Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17b, di situ menjelaskan bahwa ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ayat 17b, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Jadi Bapak Ibu, hikmat telah mendirikan rumahnya. Sejak semula Tuhan ingin bersama-sama dengan kita dan Dia ingin tinggal di dalam kita. Kemudian ada kalimat menegakkan ketujuh tiangnya. Kata menegakkan adalah kata kerja, adalah usaha untuk menciptakan sebuah bangunan rumah yang ditopang oleh 7 tiang untuk menghasilkan sebuah bangunan yang kuat, kokoh, aman, dan nyaman untuk ditempati atau ditinggali atau dihuni oleh pemiliknya, yaitu Sang Hikmat atau Allah itu sendiri. Di dalam Yakobus 3 ayat 17 dikatakan bahwa tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi Amsal 9 ayat 1 ini menggambarkan Allah sendiri yang telah membangun anak-anak Tuhan sebagai bait Allah dan mempelai Kristus yang sedang mempersiapkan hidupnya menjadi serupa dan segambar dengan Kristus dan siap menyambut kedatangannya yang kedua kali. Kita harus memiliki yang pertama murni. Miliki hati yang murni, hati yang suci atau bersih, hati yang fokus pada kemuliaan Allah
hati yang fokus dan tidak melakukan dosa. Ketika kita ada di dalam jalan kehendak Tuhan, kita tidak atau kita menghindar terhadap dosa dan tidak mendua hati. Hati yang murni merupakan standar untuk memasuki bait Allah atau bait suci. Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yang berikutnya selain murni adalah pendamai. Bapak Ibu, mari jadikan kita anak-anak Tuhan yang menyebarkan atau mendatangkan damai dalam hidup bersama. Baik di dalam lingkungan keluarga kita, di lingkungan di mana kita tinggal, di lingkungan di mana kita bekerja, di tempat usaha bisnis kita, terlebih di dalam keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Matius 5 ayat 9 berkata bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tiang yang berikutnya adalah peramah. Peramah ini gambaran dari anak-anak yang suka berbicara, menyenangkan hati orang, kemudian ramah terhadap anak-anak Tuhan yang lain, lebih suka menyapa lebih dulu. Dan firman Tuhan berkata bahwa di dalam Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu, mengampuni itu susah ya, tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa ayo mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang saling mengampuni, karena firman Tuhan sudah jelas bagi kita. Yang berikutnya ada tiang keempat, yaitu penurut atau taat. Jadilah anak-anak Tuhan yang mempunyai sifat taat pada perintah Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 3 mengatakan bahwa sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mau menjadi anak Tuhan yang taat, maka kita sudah memenuhi firman Tuhan yang berkata bahwa kasih itu ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan sehingga kita mengikuti, kita menuruti perintah-perintahnya. Yang berikutnya tiang yang kelima, yaitu penuh belas kasihan. Hari-hari ini ada banyak orang di sekeliling kita yang hidupnya mungkin susah, hidupnya yang perlu diperhatikan oleh kita. Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan tentang belas kasihan ini kepada orang banyak, kepada umatnya. Seperti yang terdapat di Matius 9 ayat 36, berbunyi, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu, hari-hari ini di sekeliling kita mungkin ada orang-orang yang hidupnya tidak punya gembala, tidak jelas siapa yang harus diikuti, siapa yang harus dia taati. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mari berbelas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang membutuhkan perhatian kita. Mungkin itu hanya sekedar menyapa, mungkin kita hanya sekedar menghibur,
Mungkin kita hanya sekedar mengajak ngobrol, tetapi itu adalah hal-hal kecil yang diperlukan oleh mereka. Kemudian ada tiang yang berikutnya, yaitu tidak memihak. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak memihak itu adalah adil atau netral. Mazmur 11 ayat 7 berkata, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Kemudian tiang yang berikutnya yaitu tidak munafik. Artinya apa adanya. Memiliki integritas. Berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Seperti di dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Inilah 7 tiang yang harus ditegakkan sesuai dengan firman Tuhan di dalam Amsal 9 ayat 1. Hiduplah di dalam hikmat, bersedia mempertimbangkan, memilih dan memutuskan segala sesuatu dengan matang, dengan melibatkan Tuhan dalam setiap proses. Kita harus terus sebagai anak-anak Tuhan di dalam hidup kita di akhir zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan dan kondisi dunia yang tidak semakin baik. Ada banyak hal yang terjadi saat-saat ini menjadi kegenapan dari firman Tuhan bahwa tanda-tanda zaman sudah terlihat dengan jelas, dan kedatangan anak manusia yang kedua kali itu akan semakin dekat. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, marilah kita terus mengejar undangan hikmat itu dengan membangun manusia rohani kita, dengan meneladani sifat dan karakter Kristus, sehingga hidup kita sebagai anak-anak Tuhan itu berdampak bagi sesama. Terlebih dari itu, dengan terus membangun manusia rohani kita sedang menyiapkan diri kita menjadi mempelai Kristus yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, kiranya itu memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik itu mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081374200888. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau Allah sumber hikmat kami. Engkau Allah yang mau tinggal di dalam kehidupan kami. Engkau sendiri Allah yang membangun rumah-Mu di dalam hidup kami. Dan Engkau sendiri Allah yang ingin kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, melalui teladan dari hidup-Mu Tuhan, sehingga kami boleh hidup serupa dan segambar dengan Engkau, memiliki karakter-karakter Kristus yang terus menopang hidup kami, untuk kami siap menjadi mempelai Kristus yang menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, Engkaulah kekuatan keluarga GPDI El Shaddai Magelang, dan Mazmur keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Engkau telah menjadi keselamatan bagi
keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Engkaulah Allah Bapa keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Keluarga GPDI El Shaddai memuji Engkau. Tuhan, Engkaulah pahlawan perang. Tuhan, itulah namamu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.